Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila al-mu'allif hadzal kitab Al-Imam Yahya bin Syarafuddin Nawawi rahimahullah wa ila talamizi fi hadzal ma'had lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Nuwasil al-qira'ah ila al-hadis al-hadi was-salasun. Al-hadisu utawi iki hadis al-hadi was-salasun kang nomor 31. Hadis yang ke-31. Hadis yang ke-31, haqiqatuz zuhdi wa samaratuhu. Haqiqatuz zuhdi, hakikate zuhud, wa samaratuhu, lan buahe zuhud. Haqiqatuz zuhdi, hakikate zuhud, wa samaratuhu, lan buahe zuhud. Hakikat zuhud dan buah atau manfaat daripada zuhud. Hakikatnya zuhud dan buahnya zuhud. An Abil Abbas, diceritakake saking Abil Abbas, Sahl bin Sa'id, rupane Sahal bin Sa'id As-Sa'idi kang bangsa Sa'idi radhiyallahu anhu. An Abil Abbas, diceritakake saking Abil Abbas, rupane Sahl bin Sa'id As-Sa'idi kang bangsa Sa'idi radhiyallahu anhu. Dari Abul Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, qala dawuh sapa Sahal bin Sa'id As-Sa'idi, Ja'a sowan sapa rajulun wong lanang. Ja'a sowan sapa rajulun wong lanang ila Nabi, marang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang, telah bertamu seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, mongko matur sapa rajul. Faqala, mongko matur sapa rajul. Maka berkata siapa rajul? Rajulnya berkata, laki-lakinya berkata, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Dullani mugi nuduhake panjenengan ing kawula. Dullani mugi nuduhake panjenengan ing kawula. Tunjukilah kepadaku ala ing atase amalin amal. Ala amalin ing atase amal. Tunjukkanlah kepadaku suatu amalan. Iza amiltuhu kang tatkalane ngamalake kawula ing amal. Iza amiltuhu kang tatkalane ngamalake kawula ing amal. Ketika saya mengamalkannya,
ahabbani Allahu mongko demen ing kawula sapa Allah. Ahabbani Allahu mongko demen ing kawula sapa Allah. Maka Allah akan menyukaiku, Allah akan mencintaiku. Tunjukkanlah kepadaku amalan yang kalau saya mengamalkannya Allah cinta kepada saya. Wa ahabbaniyan nasu lan seneng ingkau sapa annasu menungso. Wa ahabbani Allahu lan seneng ingkau sapa annasu menungso. Dan manusia senang terhadapku. Tunjukilah saya sebuah amalan, kata seorang rajul kepada Rasul, sebuah amal yang kalau saya amalkan maka Allah akan cinta kepadaku dan manusia akan senang kepadaku. Faqala maka dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya, zuhud sira fid dunya, ing dalam dunia. Yuhibbaka Allahu yuhibbaka, mongko demen ing sira sapa Allahu Allah. Zuhudlah di dunia maka Allah akan mencintaimu. Izhad fid dunya, zuhud sira ing dalam dunya. Yuhibbuka Allahu, mongko demen ing sira sapa Allahu Allah. Kita kalau mau dicintai Allah, zuhud terhadap dunia. Apa maksudnya zuhud terhadap dunia ini? Bukan berarti kok kita meninggalkan dunia, ya. Bukan berarti zuhud ke dunia itu kita nggak mau kerja, bukan begitu. Bukan berarti kita zuhud ke dunia kok males-malesan, yang penting ibadah aja, nggak usah mikirin dunia. Bukan begitu. Ini salah, ya. Karena harta sekarang itu penting. Harta itu penting, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, al-malu fil madi yukrah. Harta zaman dahulu itu dibenci. Wal yaum, dan sekarang, wa huwa tursul mu'min. Harta itu adalah tameng orang mukmin. Laula hadhihi dananir, tanpa dinar-dinar ini, tanpa uang-uang ini, lataman darabina haula'il muluk, maka kita hanya akan dijadikan tisu pembersih bagi para penguasa. Jadi penting kita punya harta, penting kita punya uang, supaya tidak dijadikan tisu pembersih para penguasa. Maksudnya apa? Tisu itu setelah dipakai dibuang. Jangan sampai kita, apalagi yang paham agama, para asatiz, para ustadz, para kiai, enggak punya harta, nanti akan dijadikan penguasa, diiming-imingi uang, ya, 1 M misalnya, suruh dukung saya untuk bisa jadi naik gubernur, untuk bisa naik jadi presiden. Kiai atau ustadznya disuruh mendukung, ya, suruh menggiring umatnya, jamaahnya untuk milih orang ini maju naik presiden. Pas dia jadi presiden, otomatis dilupakan habis itu, iya kan? Kiai-kiai dilupakan, ustadz-ustadz dilupakan, dulunya suruh dukung. Karena apa? Ya karena tadi nggak punya harta. Maka penting kita umat Islam ini kaya itu penting. Ya, kaya itu kan penting. Sekarang udah bukan kayak zaman dulu, ya, bukan kayak zaman dulu. Tapi apakah kita nggak bisa mencontoh zaman dulu? Zaman dulu loh, Utsman bin Affan sekaya apa, ya kan?
Abdurrahman bin Auf sekaya apa? Banyak para sahabat itu yang kaya. Ya, para sahabat itu kan kaya. Jadi jangan bilang umat muslim itu gak usah terlalu mikirin dunia, ibadah aja terus salah. Ya salah. Kalau umat muslim kok hanya disuruh ibadah, tok sholat, tok ngaji, tok salat. Kalau di pondok iya ada. Di pondok gak usah mikirin kerja karena masih tahap kan ngaji. Nanti kalau sudah besar, sudah dewasa, sudah wayahnya nyari rezeki, nyari penghasilan, apalagi sudah menikah, punya anak, maka harus nyari penghasilan. Kalau sampean nyantai di kamar atau nggak mau kerja, ini salah. Pas nggak mau kerja, malas-malesan, leyeh-leyehan, kenapa kamu nggak mau kerja? Alah, ngapain mikirin dunia, kita itu harus zuhud. Ya, ini salah. Zuhud itu apa? Zuhud itu kebanyakan kadang berpikirnya zuhud itu meninggalkan dunia. Ya, banyak yang berpikir, banyak yang mengartikan bahwa zuhud itu meninggalkan dunia, enggak ada dunia, enggak terlalu mikirin dunia. Itu zuhud. Apakah kemudian kita tidak mau bekerja kemudian dikatakan zuhud? Salah. Ya. Apakah kita nggak mau cari rezeki, kemudian alasannya saya sedang zuhud daripada dunia, saya nggak mau mikirin dunia? Betul apa salahnya? Salah. Ya, nggak tepat. Jadi zuhud ini apa? Zuhud itu bukan kita meninggalkan dunia, bukan kita nggak butuh dunia, bukan. Zuhud itu apa? Zuhud itu kita menempatkan dunia tidak di hati kita, itu zuhud. Ya, jadi orang kaya bisa zuhud enggak? Ini kan framingnya orang kaya itu enggak zuhud. Soalnya orang kaya itu kan banyak duitnya, mikirin dunia terus, bisnis terus, duit terus. Ini kiainya enggak zuhud nih, misalnya. Ada kiai kok yang kaya diomelin, miskin diomelin juga kan netizen. Kiainya kaya, punya banyak bisnis. Kemudian apa dikatakan? Ini keduniaan ini, kiainya nggak zuhud ini, ustadznya nggak zuhud ini. Kiainya miskin, kiai kok kere. Ya, ustadznya miskin, ustadz kok kere. Islam itu nggak kere. Islam itu apa? Islam itu banyaknya orang kere-kere. Ustadznya kere, kiainya kere. Ya kan salah lagi kan? Kaya, salah, miskin, salah. Ini maunya apa? Jadi zuhud itu apa? Zuhud itu bukan kok dia miskin, bukan. Kaya pun bisa termasuk ke dalam orang yang zuhud. Zuhud itu tadi apa? Menempatkan dunia, harta dan perhiasannya tidak di hati, tetapi menempatkan dunia, harta serta perhiasan dunia itu di tangan. Itu zuhud. Jadi walaupun sampean punya mobil Alphard, tapi kalau mobil Alphard ini tidak dimasukkan di hati, hanya di tangan, masih tergolong zuhud. Ya, ini apa? Harus benar, zuhud itu bukan kok meninggalkan dunia total, itu juga. Ya, meninggalkan dunia di hati. Ya, tidak menaruh dunia di hati. Tapi dunia hanya sekedar ada di tangan. Artinya apa dunia hanya sekedar ada di tangan? Ketika ada orang lain yang membutuhkan, minta ke kita, kasih. Itu namanya harta atau dunia di tangan. Kalau harta ataupun dunia itu di hati, ada yang membutuhkan, berat banget mau ngasih. Berat banget. Ya. Punya kita uang 1 juta misalnya, kawannya nggak dikirim-kirimin sama bapaknya uang, ya. Terus dia puasa terus, maksudnya nggak pernah jajan, pengen jajan tapi nggak punya uang. Nah ini harusnya orang yang punya kan ngasih ya, ngasih untuk jajannya. Nah kalau dia nggak mau ngasih, padahal kawannya udah kayak begitu, oh ini berarti dia nggak zuhud. Kenapa? Uangnya ditaruh di hati.
Kalau udah uangnya, hartanya ditaruh di hati, ini orang gak zuhud ini. Tapi kalau dia uangnya tidak ditaruh di hati, tapi ditaruh di tangan, 100 juta dia punya, tapi ketika ada masjid pembangunan butuh dana sekian, sumbangkan 10 juta. Enggak berat. Keluar 10 juta itu enggak berat. Ini berarti dia zuhud. Jadi jangan berpikiran bahwa zuhud itu meninggalkan dunia total. Salah. Ya sama. Nanti kita akan terjadi apa? Umat Islam adalah umat yang paling mundur. Kalau apa? Zuhud artinya adalah meninggalkan dunia total, itu salah. Ya, kalau semua orang pahamnya begitu, kita disuruh zuhud sama Nabi, izhad. Zuhudlah kalian. Zuhud itu meninggalkan dunia. Oh, berarti gak usah kerja. Nah, salah kan? Males-malesan kalau nyari duit. Ya. Milih-milih kalau nyari duit. Ini kan nggak benar ya, nggak benar. Kalau zuhud itu diartikan apa? Meninggalkan dunia. Memang zuhud itu meninggalkan dunia, tapi bukan meninggalkan semuanya, ya. Meninggalkan dunia untuk diletakkan di dalam hati. Silahkan letakkan dunia itu sekedar di tangan. Kata Imam Asyadzili, Imam Asyadzili seorang ulama sufi. Tahu sufi? Sufi bukan sofi. Sofi beda lagi. Sufi apa? Orang yang tidak terlalu keduniaan, itu sufi. Ulama yang nggak terlalu keduniaan itu sufi biasanya. Meninggalkan dunia itu sufi. Tapi coba bayangkan, Imam Asyadzili, pimpinan Thariqah Syadziliyah, itu kalau kemana-mana bajunya bagus, ya, kendaraannya bagus. Kalau sekarang mungkin Alphard kan. Kalau sekarang kan kendaraan terbagus sekarang Alphard, gitu. Kata-kata orang hanya berapa, banyak yang lebih bagus kan, Lexus dan macam-macam, banyak. Cuman yang ini kan Alphard paling bagus ya. Mungkin sekarang naik Alphard. Imam Asyadzili itu bajunya bagus banget, ya, kendaraannya bagus banget. Padahal pimpinan Thariqah, ulama sufi, pimpinan ulama sufi Thariqah Syadziliyah, ya. Terus ketika ditanya, gimana? Kenapa engkau ya Syekh, wahai Syekh, pakaiannya selalu bagus, tampilannya selalu bagus, kendaraannya bagus? Ketika ditanya begitu, apa jawab Imam Asyadzili? Supaya orang-orang itu tahu kemana dia harus meminta bantuan. Saya macam kaya, ini supaya dilihat orang yang miskin, saya itu butuh bantuan nyari dana kemana ya, kesana aja ke Imam Asyadzili gitu. Ya, ini saya belum makan, anak-anak mungkin butuh untuk pendidikan, kurang untuk pendidikan, untuk sekolah. Waduh, dari kerja udah batas temponya sebentar lagi, ya, atau saudaranya kritis di rumah sakit butuh dana cepat, kan nggak mungkin kalau rumah sakit dananya bisa diangsur sampai setahun. Butuh dana cepat, kemana saya meminta harus bantuan ini? Imam Asyadzili, ya. Jadi maca kaya, maca bagus, terus kendaraannya juga bagus, itu supaya orang tahu, nyirenin, kesini saya harus minta bantuan. Kenapa? Karena setiap dimintain bantuan beliau langsung kasih. Berapapun dimintanya ngasih, ya, berapapun diminta kan ngasih. Itu Imam Asyadzili, kaya. Imam Malik, pendiri mazhab Maliki, enggak pernah nyampain pengajian pakaiannya jelek, itu enggak pernah. Ya, kalau identiknya orang Arab kan jubahan, ya, jubahnya kalau orang-orang yang tinggi punya wibawa itu kan berlapis. Jubah satu dilipat jubah lagi, terus ya macam-macam lah. Itu selalu macanya, oh ganteng banget lah, ya, keren banget macanya. Apa? Ya itu bukan kok terlalu keduniaan, bukan. Beliau apa? Menghormati ilmu yang disampaikan, ya. Jadi jangan sampai kemudian sampean ngaji kok bajunya jelek, itu jangan.
Ya, bukan maksudnya nggak boleh baju jelek. Ini baju yang paling jelek yang bolong-bolong, padahal masih ada baju yang lebih bagus. Ya, atau kaos santok gitu ke pengajian, kaos santok, nah janganlah. Ya, jangan. Itu makna dari zuhud. Jadi apa zuhud itu? Zuhud itu bukan hanya meninggalkan dunia, tetapi menempatkan dunia di hati. Bukan menempatkan dunia di hati, tetapi menempatkan dunia di tangan. Ketika ada yang membutuhkan, maka dia tidak akan sulit untuk memberikan. Beda dengan ketika harta itu ditaruh di hati, ketika ada yang membutuhkan, sulit banget untuk mengeluarkan kepada orang lain. Ya, jadi Utsman bin Affan itu bukan kok kita katakan beliau itu gak zuhud karena kaya, enggak. Abdurrahman bin Auf jangan kita katakan beliau itu gak zuhud karena kaya, enggak. Siti Khadijah jangan kita katakan gak zuhud karena beliau kaya, enggak. Kenapa? Karena beliau hartanya untuk perjuangan Islam, ya kan? Harta-harta yang dipunya Sayyidah Khadijah untuk apa? Untuk membantu perjuangan dakwah Rasulullah SAW. Dan begitu pula para sahabatnya. Abu Bakar As-Siddiq ketika mau perang Tabuk, ya, Nabi memberikan iklan kepada para sahabat, mari sedekahkan harta kalian untuk berjuang di jalan Allah. Seluruhnya dikasih sama Abu Bakar As-Siddiq, semua hartanya ke Rasulullah. Ya, kemudian Umar bin Khattab setengah hartanya dikasih ke Rasulullah. Padahal Abu Bakar itu kan kaya juga. Beliau itu kalau buat bisnis maju, ya, kaya, semua dikasihkan ke perjuangan menegakkan agama Islam. Dan ini adalah zuhud. Ya, jadi jangan katakan orang kaya itu gak zuhud. Orang kaya keduniawian terus itu apa mikirnya duit terus, enggak. Ya, jangan lihat zuhudnya orang dari banyaknya uang yang dia punya, dari banyaknya bisnis yang dia punya. Lihat kezuhudan orang itu bukan dari yang nampak, tapi dari hati. Jadi sulit menilai zuhud, itu sulit. Ya, sulit. Kita nggak bisa menilai orang ini keduniaan aja ini gak zuhud, gak bisa. Emang sampai tahu hatinya dia, ya kan? Emang tahu hatinya dia? Gak tahu. Orang ini zuhud karena miskin nih, Ustaz ini zuhud nih karena miskin. Emang tahu di hatinya dia gerundel kayak apa miskin ini, ya kan? Kalau dia miskin gak terima gerundel, oh ini kemana sih? Apakah dia zuhud? Tidak juga. Jadi zuhud itu tidak dilihat dari banyaknya uang yang dia punya ataupun sedikitnya uang yang dia punya, tapi di mana kita bisa melihat zuhud itu di hati. Dan siapa yang bisa melihat hati? Ya dirinya sendiri dengan Allah. Ya, jadi jangan urusi urusan orang lain, apalagi urusan hati orang lain. Jangan kita latah mencap orang lain terlalu keduniaan. Ustaz ini terlalu keduniaan, kiai ini terlalu keduniaan. Jangan, karena zuhud bukan dilihat dari itu, tapi dilihat dari hati. Dan tidak ada yang tahu hati kecuali pemilik hati. Ya, iya, bisa. Wazhad lan zuhud sira fima ing dalem barang kang tetep indan nasi ing dalem sandinge menungso. Zuhudlah kamu di dalam hal yang ada di sisi manusia. Yuhibbukan nasu, mongko demen ing sira sapa annasu menungso. Mongko demen ing sira sapa annasu menungso, maka kamu akan dicintai manusia. Zuhudlah terhadap apa yang ada di sisi manusia, maka kamu akan dicintai.
dicintai oleh manusia yang baik. Maksudnya apa? Terima, ya, terima apa yang ada, gak usah cari-cari yang lain yang tidak ada. Ini lebih tepat sebenarnya ke para pejabatnya, lebih tepat juga. Maksudnya apa? Sudah digaji, gak usah cari-cari dana korupsi. Ya enggak apa-apa. Nah iya, udah digaji, gaji udah gede loh. Kalau gede kan waktu itu berapa lagi? Nggak jadi 3 juta. Udah gede gajinya, masih cari dana untuk bisa dikorupsi. Ini kan nggak zuhud gitu. Kalau dia menerima gaji yang ada, kemudian dia nggak naruh gaji itu di hati, dia taruh gaji itu di tangan, pakai secukupnya. Ya, pakai secukupnya, ketika ada yang membutuhkan masih ngasih. Ini masih kategori zuhud. Tapi kalau sudah dikasih gaji masih cari dana untuk bisa dikorupsi, nah ini enggak zuhud. Dan kalau dia melakukan ini, dia tidak akan dicintai oleh manusia yang lain. Ya. Apa ada orang korupsi disenengin orang? Enggak ada. Ya. Orang korupsi itu enggak disenengin orang lain. Orang maling itu enggak disenengin orang lain. Ya. Tapi kalau dia bekerja sesuai dengan tupoksinya, sesuai dengan bidangnya, kemudian nggak nyari-nyari dana untuk bisa dikorupsi, ya, kinerja bagus, terus dia nggak korupsi, udah orang itu senang mesti, ya, orang lain itu mesti senang, ya. Jadi jangan cari-cari sesuatu yang lain yang itu adalah sesuatu yang nggak benar, rezeki yang nggak benar, rezeki yang haram. Sudah ada jatah yang halal, pakailah yang halal, jangan cari-cari yang haram. Gitu ya. Tuh. Bahkan ada juga yang mengatakan orang zuhud supaya bisa dicintai manusia, zuhud dunia itu adalah orang yang tidak khawatir besok mau makan apa. Ini zuhud. Ya. Orang ini nggak khawatir besok saya mau makan apa, ya, nggak terlalu mikirin itu. Ya kerja, dapat gaji, sudah, nggak mikirin besok nggak bisa makan, enggak. Ya nggak ada pikiran besok itu, wah nanti saya besok nggak bisa makan, nggak ada. Ya, ini orang-orang yang zuhud. Ya, jadi mari kita tempatkan zuhud ini dengan benar. Bukan berarti zuhud ini meninggalkan dunia seutuhnya, ya, karena kita itu butuh dunia. Nggak ada manusia yang nggak butuh dunia. Kita mau sholat ya butuh pakaian. Kita sholat nggak pakai pakaian ya nggak sah. Pakaian itu dunia, ya. Masa iya sholat telanjangnya nggak sah, ya toh? Nggak sah. Kalau punya baju, kalau nggak punya baju sama sekali, ya namanya terpaksa. Hukum terpaksa beda. Tapi apakah sekarang ada manusia yang gak punya baju? Ada? Gak ada. Semua punya baju, semua punya pakaian, dan itu harta. Kita butuh rumah untuk ibadah, rumah itu harta. Kita butuh masjid untuk ibadah, masjid dibangun dari harta. Ya, kita butuh sajadah, kita butuh makan untuk bisa hidup, untuk bisa ibadah. Itu harta, ya kan? Jadi kita hidup di dunia ini mesti membutuhkan yang namanya harta. Kita membutuhkan dunia. Zuhud bukan berarti kita tinggalkan dunia, tetapi zuhud adalah menempatkan dunia pada tangan kita, bukan menempatkan dunia pada hati kita. Dan sesuai dengan nasihat Imam As-Sawri yang tadi, beliau juga seorang sufi, Imam Sawri Sufyan As-Sawri, kalau dulu harta atau uang itu dibenci, yukroh, makruh, dibenci. Banyak uang itu bukan menunjukkan dia orang alim, ya, bukan. Wal'an, kata Sufyan As-Sawri, wa huwa tursul mu'min. Harta, uang itu tameng tahu perisai.
orang-orang mukmin dari serangan-serangan. Kita itu bisa menahan serangan dari harta itu zaman sekarang. Zaman sekarang kalau kere, ustadznya kere nye, kiainya kere nye, ya. Tapi kiainya kaya, iya di ejek juga sama. Netizen ini sama benar. Ya. Jadi harta itu sebagai tameng kita. Kalau kita nggak punya harta, ya hanya akan dijadikan isu bersih bagi siapapun itu, terutamanya bagi para penguasa. Ya, kita nggak punya uang, mesti kita akan jadi suruh-suruh kan? Jadi untuk dapetin uang, ya nggak masalah sebenarnya, yang penting itu halal. Tapi andaikan kita punya uang, kan kita punya apa? Marwah tersendiri. Sekarang ini uang atau harta itu bukan sesuatu yang dibenci lagi. Sekarang uang atau harta itu tameng kita untuk menjaga marwah kita, utamanya marwah agama Islam. Jadi nasihat saya di kemudian hari, jangan jadi orang miskin, jadilah orang kaya. Loh ini tidak, ini jarang ada yang nasihat untuk jadi kaya. Yang penting kayanya adalah tahu batasannya. Ya, kekayaan hanya di tangan. Ketika ada orang lain membutuhkan, kasih. Ya, ada yang butuh, kasih. Jangan taruh kekayaan di hati. Ya, harus kita semua berusaha untuk masa depan kita menjadi orang kaya. Dan ketika sudah kaya, jangan taruh kekayaan di hati, tapi letakkan kekayaan itu di tangan. Ketika ada yang membutuhkan, beri. Ketika ada yang membutuhkan, kasih. Ya, jangan jadi orang miskin. Kalau nantinya masa depannya jadi orang miskin, takdir, jangan juga menyalahkan Allah. Ya, kita masih kecil, maka upayakan masa depan kita. Ya, upayakan masa depan kita. Ya, rencanakan masa depan kita. Mau jadi apa kita di masa depan, itu adalah tanaman kita saat ini. Kita menanam apa di saat ini, maka itu akan menunjukkan keberhasilan kita di masa depan. Saya pernah membaca quotes zaman dulu, 9 tahun yang lalu kalau nggak salah. Jangan malu terlahir dari keluarga yang miskin, tapi malulah ketika meninggal masih tetap miskin. Quotes, bukan kalam ulama. Ya, tidak apa-apa, kan ada betulnya kan? Ada betulnya. Jangan malu terlahir dari orang miskin, tapi malulah ketika meninggal dunia masih tetap miskin. Tapi kalau tetap miskin, jangan hatimu juga ikut miskin. Enggak apa-apa nantinya misalnya takdirnya miskin, tapi hatinya kaya. Ya, artinya kita terima segala pemberian dari Allah, itu tanda hati kita merupakan hati yang kaya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.